What's up guys, welcome back to my YouTube channel Again. Balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Ya, akhirnya resmi dirilis iOS 16.4 dini hari tadi, atau hari ini lebih tepatnya ya. Cukup banyak fitur baru yang ada pada iOS 16.4 dan perbaikan-perbaikannya. Tanpa berlama-lama lagi, simak video ini hingga selesai. Langsung aja check this out guys. Semalam atau tepatnya dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 16.4 ke semua pengguna iPhone yang sudah mendukung iOS 16 tentunya ya. Tetapi tidak hanya iOS 16.4 aja yang dirilis sama Apple. Adanya iPadOS 16.4, macOS 13.3, watchOS 9.4, tvOS 16.4, lalu HomePodOS 16.4. Dan tidak hanya itu juga, Apple baik banget buat pengguna yang masih menggunakan iOS 15 seperti iPhone SE generasi 1 ini, masih kebagian update adanya iOS 15.7.4 dan iPadOS 15.7.4. Jadi buat pengguna iPhone yang masih iOS 15, silakan update juga ya. Oke, pertama-tama terkait size update-nya terlebih dahulu. Di sini gue menggunakan iPhone 14 Pro gua dan size update-nya cukup besar ya, di luar dugaan gua. Size update-nya itu di kisaran 1,97 GB. Jadi buat teman-teman silakan gunakan WiFi yang stabil atau bisa menggunakan paket data. Karena gua tadi update-nya pakai paket data biar cepet cuy. Oke, langsung aja. Fitur pertama terkait emoji. Ya, bener banget, Apple menambahkan 21 emoji seperti ini. Ini adalah list emoji yang sudah gua temukan dan ini totalnya 21 emoji ya. Jadi kalian bisa lihat di sini, hitung sendirilah ya, kelihatan di gambar tuh ya. Pokoknya ini totalnya 21 emoji yang ditambahkan sama Apple di iOS 16.4. Cukup banyak dan yang paling gue suka adalah terkait love heart yang ini nih, yang warna pink. Selanjutnya adanya settingan terkait software update, di mana kalau kalian menggunakan iOS beta, adanya pada bagian settingan ya. Kalian pergi ke setting, general, lalu kalian pilih software update. Di sini kalian bisa lihat sendiri adanya beta update ya. Di sini langsung gue turn off karena gue sudah masuk public resminya. By the way, FYI aja buat temen-temen yang menggunakan iOS beta, gue sarankan kalian pilih di betanya ini, pilih off, lalu refresh di bagian sininya, karena nanti akan ada updatean seperti iPhone XS gue. Jadi seperti ini nih iPhone XS ya. Jadi pada saat gue mau update, di beta update-nya gue pilih off dan gue refresh, langsung ada updatean sekitar 100 megaan lah ya, atau 160,2 MB. Oke, dan kalian tinggal update aja. Itu langsung auto masuk ke iOS official ya. Ini untuk teman-teman yang menggunakan beta ya. Apabila kalian tidak menggunakan beta ya nggak usah diikutin. Itu cuman informasi aja. Oke, selanjutnya masih pada bagian settingan terkait coverage warranty atau garansi ya. Kalian pilih about di general sini. Gue ulang ya, dari settingan general, lalu kalian pilih about ya. Di about sini adanya coverage. Nah, di bagian coverage sini tentunya adanya device-device atau perangkat-perangkat yang terhubung dengan Apple ID kalian untuk terkait garansinya ya. Contoh di sini Ihsan AirPods Pro ya, coveragenya sudah expired alias garansinya sudah expired. Jadi informasi terkait garansi itu bisa kita dapatkan di bagian setting, about, lalu coverage. Dan semua device yang terhubung ke Apple ID tersebut tentunya akan ada kayak gini nih ya. Apple Watch juga ada ya. Kalau kita tap ya sudah expired karena emang udah lama juga Apple Watch-nya. Kayak gitu. Dan di sini adanya AirPods yang lain gitu ya. Intinya sih lebih ke informasi aja ini. Lalu selanjutnya the one and only Apple Music Classical. Ya, kalian bisa unduh di sini Apple Music Classical. Ini adalah aplikasi baru dari Apple terkait musik-musik klasik. Lebih tepatnya sih seperti itu ya. Jadi ikonnya seperti ini nih, dan catatannya adalah kalian harus sudah berlangganan Apple Music untuk menikmati Apple Music Classical. Kalau misalkan ada yang nanya, "Bang, kenapa dipisah Apple Music Classical dengan Apple Music biasa?" Iya, gue sih nggak tahu persisnya ya, tapi yang gue paham, musik klasikal ini kan beda nih karakter soundnya gitu ya. Mungkin Apple ingin meningkatkan kualitas musik klasikal secara terpisah karena karakter soundnya itu memang beda banget pada musik umumnya. Apple Music Classical tuh bisa up to 24 bit atau 192 kHz dengan high res lossless. Oke, tentunya di sini ada jutaan lagu ya dan ratusan playlist juga. Silakan kalian coba. Intinya ini untuk dengerin musik-musik klasikal sih. Kenapa dipisah ya? Karena mungkin itu tadi gue katakan, Apple ingin meningkatkan kualitas
jelas karakter musiknya kayak gitu. Selanjutnya kita lanjutkan ke Apple Music. Ya, di Apple Music perubahan yang paling signifikan terkait artis ya. Menu artis ini sedikit berubah kalau kalian cermati ya. Dan kalau misalnya kita tap seperti ini ya, profil si artis tersebut bisa kita tap langsung, maka akan langsung direct ke lagu-lagu dari artis tersebut kayak gitu. Lalu selanjutnya ketika kalian ingin play music dan kalian ingin tambahkan musik ke lagu selanjutnya, contoh misalkan musik sudah play seperti ini dan gue ingin menambahkan lagu ke lagu selanjutnya atau play next biasa disebut, kita tinggal add seperti ini atau kita tap dan kita tambahkan di sini play next. Perhatikan animasinya berubah ya. Gua ulang lagi, misalkan gua tambahkan ini, kita pilih menu dan kita play next, animasinya berubah. Oke. Lalu tentunya pada bagian song atau di bagian manapun sih intinya, bagian sortir ini berubah ya. Icon sortirnya tuh kayak gini, icon sortirnya jadi berubah. Dan tentunya dimanapun menunya ada profil kita ya. Tuh kalian bisa perhatikan profil gua di atas, dimanapun menunya ada profil gua. Oke, tuh ada profil gua, ada profil gua, ada profil gua kayak gitu. Lalu selanjutnya fitur 5G standalone. Ya, akhirnya kita kebagian ya. Jadi 5G-nya itu standalone, tinggal menyesuaikan negara tersebut frekuensinya akan kebagian di daerah mana aja. Jadi kalian tinggal pergi ke setting, di bagian setting kalian pilih seluler. Nah, karena gue menggunakan dual SIM di sini, jadi gue pilih yang XL dulu aja ya, yang pertama ya. Kita pilih dan di bagian sini kalian pilih yang voice and data, maka di sini adanya 5G. Ya, bener banget, kita tinggal pilih 5G on atau 5G auto. Ini disebutnya 5G standalone. Jadi dia langsung ada menunya di bagian 5G sini kayak gitu ya, atau bisa dikatakan langsung ada 5G-nya di voice and data. Paham ya? Ya, buat teman-teman yang berlangganan Apple TV atau Apple One, kalian bisa menikmati MLS atau Major League Soccer pada bagian aplikasi TV ini. Contohnya kalian tinggal scroll ke bagian bawah, di sini pastinya harusnya ada ini dia MLS ya. Kayak gini kalian bisa explore aja, dan sebenarnya ini harus subscription lagi sih. Tapi kalau kalian ingin menonton secara live sudah bisa. Catatan kalian harus berlangganan Apple TV atau Apple One ya, kayak gitu. Dan kalian juga bisa memutar video-video match yang bisa dikatakan highlightnya lah ya. Ini adalah MLS, yaitu Major League Soccer. Selanjutnya adanya widget wallet atau order tracking. Jadi kalau kalian tambahkan widget di sini seperti ini, lalu kalian search di sini wallet. Nah, yang ini kalian pilih, di sini adanya widget order tracking. Ya, meskipun sebenarnya ini untuk Indonesia kayaknya nggak berguna ya, karena ya kita tahu fitur ini sepertinya tidak available untuk region Indonesia. Jadi gue rasa percuma aja, tetapi tetap gue informasikan buat teman-teman, siapa tahu nantinya tiba-tiba fitur ini berjalan di region Indonesia kayak gitu. Oke, fitur selanjutnya yaitu visual lookup pada aplikasi foto. Ya, bener banget, kalau kalian buka aplikasi foto dan kalian memiliki foto yang ada landmarknya seperti ini, contohnya ini di Mekah ya, kalian tinggal pilih I yang paling bawah nih, menu I nih, icon I yang paling bawah. Nah, akan muncul seperti ini, dan ini fotonya sumbernya dari Pinterest ya. Di sini akan ada langsung icon landmark, kalian tinggal tap aja, akan langsung nunjukin nih ciri knowledge-nya atau tentang foto atau landmark yang ada pada foto tersebut. Contohnya di sini Mekah ya, dan di sini ada maps-nya juga, ada similar web image-nya juga, sangat lengkap banget. Jadi intinya visual lookup ini menampilkan informasi landmark atau objek yang ada pada foto tersebut kayak gini ya. Dan di sini juga ada lagi, kita pilih landmark sama ya seperti ini. Cuman tetapi anehnya beberapa foto nggak berjalan, gue juga bingung. Padahal seharusnya yang landmark bridge ini atau golden bridge harusnya berjalan, tapi ini nggak berjalan. Ya mungkin karena fotonya kurang terlalu jelas atau kurang terlalu fokus, bisa jadi ya. Tetapi intinya kalau yang kayak gini nih, ini juga bisa nih Mekah nih, tuh langsung ada landmark kayak gitu. Tetapi untuk menampilkan fitur ini atau untuk menggunakan fitur ini, kalian harus rubah region iPhone kalian menjadi US. Cara rubahnya gampang, kalian tinggal pergi ke setting, lalu di setting kalian pilih general, dan di general kalian pilih yang language and region, dan di sini kalian regionnya kalian ganti ke United States. Biasanya tuh Indonesia, kalian rubah aja ke United States. Ganti aja nggak apa-apa, itu aman kok. Gue udah bertahun-tahun ganti. Jadi kalau kalian sudah rubah region di sini, kalian akan bisa menikmati fitur visual lookup landmark ini ya, karena visual lookup ini cuma tersedia atau available di region US aja kayak gitu. Tetapi kalian bisa tetap menggunakan dengan cara seperti tadi gue informasikan, karena ini juga penting banget. Kalau misalkan kalian ada foto daun seperti ini, dia akan memberikan informasi. Kalian tinggal pilih I ini yang bawah ya, lalu kalian tap lookupnya, dia akan langsung memberikan informasi daun tersebut, namanya apa, similar web image-nya gimana ya, dia akan langsung memberikan informasi. Menurut gue sangat informatif banget sih. Selanjutnya fitur filter fokus, dimana adanya always on display untuk 14 Pro dan 14 Pro Max. Kalian tinggal pergi ke setting, di bagian setting tentunya kalian pilih yang fokus. Nah di sini misalkan gue punya konfigurasi fokus Ihsan Zulfikar ya, di sini gue bisa customize di bagian filternya ya. Kalian tinggal add filter,
filter, dan di sini adanya always on display. Kita bisa disable ataupun enable kayak gitu. Dan ini sesuaikan kebutuhan masing-masing ya untuk teman-teman yang ingin menfilter fokusnya atau filter fitur fokusnya. Oke, selanjutnya action yang ada pada shortcut. Ya, ini fitur ini ditambahkan di action shortcut. Jadi kalau kalian menggunakan shortcut seperti ini, apabila kalian tambahkan di sini, nah kalian add actionnya di sini sudah ada set silent unknown colors. Jadi misalkan di sini gua ketik set silence. Nah, ini ada nih set silence unknown colors ya. Tidak hanya itu aja, ada juga set stage manager, tentunya ini untuk iPad ya. Set stage manager, adanya set true tone juga di sini. Nah, ini ada set true tone, lalu adanya set announce notification, bener banget ya. Dan ada shutdown, ya ada shutdown, adanya lock screen juga di sini. Nah, ini ada lock screen ya. Ada intercom juga. Nah, ini intercom buat pengguna HomePod, penting nih. Dan tentunya ada set VPN. Oke. Nah, jadi ini adalah action-action yang ditambahkan di shortcut. Pertama, silence unknown colors, stage manager, true tone, announce notification, shutdown, lock screen, intercom, dan set VPN. Oke, itu adalah action-action yang bisa kita customize dengan automation pada shortcut. Gue kasih contoh satu aja. Kemungkinan ini kayaknya karena panjang nggak bisa gue coba dalam video ini. Akan gue pisah aja videonya. Tetapi gue akan kasih satu contoh aja. Gue akan buat yang lock screen. Oke, misalkan di sini gue pilih tab automation masih dalam aplikasi shortcut. Kalian plus create personal automation. Lalu kalian pilih di sini yang app ya, yang app, dan kalian pilih aplikasinya. Misalkan gue pilih Instagram dan YouTube. Oke, gue tambahkan, kita tap dan jadi ada dua aplikasi yaitu Instagram dan YouTube. Kita checklist yang is open, lalu kita next. Nah, add actionnya gue akan pilih yang lock screen. Lock screen. Oke, sudah ada lock screen, kita tap aja, kita next langsung. Dan di sini ask before runningnya gue disable dan kita pilih don't ask, kita tap dan. Setelah itu kita akan coba untuk buka Instagram gue. Ketika gue buka Instagram seharusnya akan langsung ke lock. Kita coba 1, 2, 3. Ya, langsung ke lock ya. Jadi bisa ala-ala ngelock aplikasi. Oke, sekarang kita coba yang YouTube. Kita buka, langsung ke lock. Nice, mantap. Jadi bisa ala-ala lock aplikasi. Bukan ala-ala, kayaknya memang fiturnya ditaruh di shortcut. Kebutuhannya buat itu dah, kayaknya ya. Kita coba lagi ya. Misalkan gue buka Instagram, langsung ke lock. Nice, follow kalian Instagram gue. Sekarang kita coba lagi YouTube. Ya, langsung ke lock, mantap. Subscribe juga YouTube gue cuy. Kayak gitu. Jadi itu adalah salah satu contohnya dari shortcut action yang tadi udah gue jelaskan. Tetapi nanti akan gue jelaskan satu persatu kegunaannya, seperti silent unknown colors, stage manager, true tone, announce notification, shutdown, lock screen tadi udah gue kasih tahu, intercom, dan set VPN. Oke, selanjutnya adanya perubahan desain terkait always on display pada bagian setting. Lebih tepatnya ini rearrange ya. Kita tinggal pergi ke setting. Di bagian setting kalian tinggal pilih display and brightness dan kalian scroll ke bawah. Di sini ada always on display. Kalian enable, tampilannya berubah ya, seperti ini. Oke, show wallpaper di bagian atas, always on display di bagian bawah. Selanjutnya fitur phone call voice isolation. Ya, bener banget. Kalau sebelumnya fitur tersebut hanya ada di FaceTime aja. Jadi ketika kalian menggunakan FaceTime call atau video call, kalian buka control center dan kalian tap dan tahan mic mode. Di sini ada voice isolation. Sekarang voice isolation ini tidak hanya pada ada FaceTime aja, tetapi ada juga untuk phone call, alias nelfon secara mobile di sini nih, di aplikasi phone call ini. Ya, gue contohkan, misalkan gue lagi telepon temen gue, lalu tinggal buka control center aja dan di sini ada fitur mic mode. Kalian tap dan tahan, maka kalian bisa menggunakan voice isolation. Fitur ini tadinya hanya ada di FaceTime aja, sekarang sudah ada di phone call. Oke, kalian bisa coba ya. Selanjutnya, fitur personalized special audio sudah ada pada sound and haptic di bagian setting. Kalian tinggal pergi ke setting, lalu kalian pilih sound and haptic di sini dan kalian pilih personalized special audio ya. Kalian bisa setup di sini buat teman-teman yang menggunakan AirPods tentunya ya. AirPods Pro ataupun AirPods Max, atau Pro 2 juga boleh, AirPods 3 juga boleh. Jadi personalized special audio sudah ada pada bagian sound and haptic di sini menunya ya. Jadi lebih mudah. Masih pada bagian setting terkait Siri, adanya tambahan bahasa yaitu language Hebrew dan Arabic. Kalau kalian pergi ke Siri and search dan kalian pilih language di sini, ya di sini adanya Arabic pertama, lalu yang kedua adanya Hebrew di sini nih ya. Sayangnya Indonesia language-nya belum ada di Siri nih ya. Semoga untuk kedepannya Apple menambahkan language Indonesia pada Siri. Semoga. Selanjutnya pada aplikasi foto adanya
fitur duplikat ini. Sebenarnya ini bukan fitur sih, perbaikan aja atau peningkatan lebih tepatnya. Jadi duplikat ini sekarang tidak hanya untuk satu device. Apabila kalian menggunakan foto iCloud Share Library sesama teman kalian, nah apabila di foto tersebut ada yang sama, maka akan masuk ke duplikat. Jadi intinya fitur duplikat ini sudah bisa baca antar dua Apple ID yang menjadi satu di iCloud Share Library. Apabila ada foto duplikat, dia akan langsung muncul di sini. Karena gue nggak ada foto duplikat, jadi nol deh di sini nih duplikatnya, kayak gitu. Selanjutnya buat teman-teman yang menggunakan aplikasi book yang sering baca di aplikasi book Apple ini, sebenarnya di sini ada peningkatan, yaitu peningkatan terkait untuk terms and settingnya. Jadi di sini tuh bisa kita katakan kalau kalian baca pada saat kalian pilih menu bagian bawah kanan ini, kalian pilih terms and setting, maka kalian bisa pilih icon yang sebelah dark mode ini nih, kalian tap di sini adanya curl. Jadi kalian bisa slide page-nya itu dengan cara seperti ini tuh ya. Bisa seperti ini juga di slide tuh ya, di slide kayak gini, atau kayak gini juga bisa tuh ya. Bisa di slide seperti ini. Buat teman-teman yang sering baca buku di aplikasi book. Oke, adanya fitur curl pada book ya. Selanjutnya apabila kalian menghubungkan AirPods kalian ke iPhone kalian, maka icon di sini ya, nih di bagian setting sedikit ada perubahan ya, dikit doang sih ini. Jadi kalau kalian tap juga ya seperti sama aja ini ya, sama aja, tetapi perubahannya pada icon yang di sebelah sini nih, kayak gitu. Selanjutnya adanya fitur dim flashing light ada pada bagian setting dan ke bagian accessibility. Lalu kalian pilih motion di sini ya. Kalian pilih motion dan di sini ada dim flashing light. Oke, untuk kegunaannya mungkin akan gue jelaskan di video selanjutnya karena ini sepertinya agak repot ya. Kalau di video ini durasinya ntar jadi kelamaan. Tetapi intinya ada fitur dim flashing light ya. Fitur selanjutnya ada pada bagian Safari. Ya bener banget, kalau kalian menggunakan Safari untuk add website ke home screen kalian, gue contohkan misalkan website ini, gue pilih share, lalu gue add to home screen di sini kayak gini, gue add, maka akan jadi seperti ini. Dan sekarang add to home screen seperti ini dari Safari, ini kan web base ya atau website, dia akan bisa menerima notifikasi apabila memang ada notifikasi dari website tersebut. Jadi kalian nggak perlu masuk ke website tersebut melalui Safari untuk melihat apa aja notifikasinya. Sekarang Safari sudah mendukung website-website yang bisa kalian add ke home screen gini, dan tentunya di sini kalian bisa menerima notification. Oke, seperti ini. Jadi kayak aplikasi tetapi ini berbasis web kayak gitu. Oke, let's talk about performance. Ya, sejauh ini di 16.4 atau iOS 16.4 ini menurut gua gimana ya? Jauh-jauh lebih smooth daripada 16.3.1. Nggak bohong, cuman gua nggak tahu 3 hari ke depan bagaimana atau 1 minggu ke depan bagaimana. Tetapi untuk saat ini, detik ini, hari ini, iOS 16.4 gua akuin lebih stabil daripada 16.3.1. So far gua puas banget dengan performance yang ada pada iOS 16.4 di iPhone 14 Pro gua ya. Untuk hari ini ya, 3 hari ke depan akan gua bahas, atau 1 minggu ke depannya akan gua bahas terkait performance dan baterainya tentunya. By the way, ngomongin performance kayaknya nggak afdol kalau kita nggak sekalian benchmark ya. Di sini gua akan menggunakan Geekbench 6 membenchmark si iPhone 14 Pro dengan iOS 16.4 ini. Kalian bisa lihat sendiri, sudah iOS 16.4, CPU-nya Apple A16 Bionic dengan 3,46 GHz dan memori 5,51 GB. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja CPU benchmarknya dan run CPU benchmark. Kita tunggu proses benchmarknya. Ya, udah selesai benchmarknya. Ini untuk single score-nya di 2486 dan multicore-nya di 6177. Ini menggunakan iPhone 14 Pro gua, tetapi menurut gue ini hanya sebuah angka aja sih. Yang penting penggunaan atau pemakaian experience saat kita gunakan si iPhone tersebut, terutama iOS-nya ini ya. Tetapi so far seperti tadi gue katakan, hari ini, malam ini atau detik ini, iOS 16.4 stabil banget, stabil, sangat stabil, nice. Tetapi kita lihat ya, 3 hari ke depan atau 1 minggu kemudian. Oke, sekarang kita bahas baterai. Ya, bener banget, kalian bisa cek di sini baterainya 64% ya, kelihatan lah ya, 64% baterainya. Dan kalau kita cek activity-nya di bagian setting, lalu kita cek ke bagian baterai, di sini kalian bisa lihat activity-nya. Sempet gue charger atau last chargernya tadi ya, jam setengah 12-an Monday 23.30, karena tadi di bawah 50% baterainya. Untuk update itu minimal 50%, jadi gue charger dulu hingga ke 80%, lalu gue cabut kembali. So far menurut gue aman-aman aja sih untuk baterai sejauh ini ya. Untuk hari ini, gak tahu nih 3 hari ke depan. Jadi meskipun gue katakan aman-aman aja untuk baterai, tapi ya kita lihat 3 hari ke depan. Harusnya sih di gua irit dan di teman-teman juga irit. Cuman biasanya baterai itu kan gimana ya? Kadang perasaan penggunanya tuh kalau lagi pemakaian padat bisa jadi perasaannya, wah kok boros banget ya, padahal itu cuma perasaan aja. Padahal kalau ditelaah lebih dalam, pemakaiannya
emang lagi padat gitu kan. Di sini kalian bisa lihat screen on time gue 5 jaman, dan kalau kita cek baterai health and chargingnya di sini ya masih stabil di 99%. Gue ingatkan lagi, baterai health itu pasti akan turun selama iPhone-nya kita gunakan, jadi nggak usah kalian khawatirkan berlebihan ya. Tetapi untuk activity baterai sih so far masih aman-aman aja nih. Dari tadi nih gue pakai ngonten masih aman-aman aja sih, belum ada keluhan gue. Ya kita lihat aja nanti ya, 3 hari ke depan atau 1 minggu kemudian gue akan bahas lagi terkait baterai dan performance-nya. Tapi menurut gue update aja sih sekarang iOS 16.4. Oke, itu tadi adalah fitur-fitur dan perbaikan yang ada pada iOS 16.4. Apakah wajib update? Ya menurut gue sih update aja ya, karena ini juga resmi dari Apple, jadi kalian nggak perlu mengkhawatirkan apapun. Update aja, nggak usah terlalu deg-degan atau gimana gitu, santai aja udah. Kalau misalkan terkait sinyal aman atau tidak, ya itu kan tergantung device kalian ya. Ini unit internasional aman-aman aja sinyalnya ya. Yang penting email terdaftar cuy. Oke, dari gua sendiri pribadi wajib update. Tetapi kalau kalian memilih untuk ntar dulu update-nya, ya nggak apa-apa juga. Kalian bisa hold dulu sekitar 2 atau 3 hari atau 1 minggu kemudian baru update. Silakan aja, itu hak kalian. Oke, ya udah segitu aja mungkin video gua kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.